Renanthera secantik ini bunganya ya. Ini Renanthera. Masih basah baru saya potong. Ini sudah tumbuh spike lagi. Nah, sebelah sini udah menjendol. Ini bakal bunga baru ya yang ini. Spike baru. Dia bisa ditanam dengan media tanam seperti ini ataupun bisa digantung seperti panda. Pakai sekam mentah fermentasi tentunya dengan campuran serutan kayu. Perbandingannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana merawat anggrek Renanthera, bagaimana cara membungakannya dan perawatan pasca berbunga seperti ini ya, agar dia bisa berbunga kembali dan juga plannya agar sehat tentunya. Sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya ya. Kita langsung lanjut aja. Untuk anggrek ini Renanthera, jika kondisinya seperti ini pasca berbunga, ini sudah hampir habis bunganya ya, seperti ini udah mulai kering, segera kita potong aja tangkai bunganya. Dan untuk anggrek ini mudah banget perawatannya dan dia mudah tumbuh bunga ya, mudah berbunga. Yang penting tepat perawatannya dan juga yang lain-lainnya. Kita potong dulu tangkai bunga seperti ini nih, biar cepat tumbuh bunga kembali. Nah, seperti ini aja, dipotong aja karena ini tidak akan bunga lagi ya kalau di tangkai bunga seperti ini, tidak seperti anggrek merpati bisa berbunga lagi. Kalau untuk Renanthera dia agak berbunga lagi. Kenapa kita harus memotongnya? Agar tidak menghabiskan energi ke batang ini, jadi si energinya fokus ke pembungaan berikutnya. Untuk anggrek ini mudah banget berbunga, sebetulnya sangat mudah berbunga ya kalau tepat perawatannya. Yang ini aja kan belum habis bunganya, masih basah baru saya potong. Ini sudah tumbuh spike lagi. Nah, sebelah sini udah menjendol. Ini bakal bunga baru ya yang ini, spike baru. Tapi kalaupun tidak ada spike seperti ini, biasanya setelah kita potong kemudian tumbuh satu atau dua daun baru, ini sudah mulai spike lagi. Bisa di atasnya sini, bisa juga di bawahnya di titik-titik yang belum pernah keluar bunga. Kalau yang sudah pernah berbunga seperti ini tidak mungkin berbunga lagi di titik ini. Nanti dia bisa keluar bunga tuh di titik-titik yang lain, bisa di sini ataupun di tempat yang lain yang belum pernah keluar bunga. Untuk perawatannya mudah. Untuk anggrek ini Renanthera Bangkok Beauty ya, saya dapat dari yang merawatnya di PT-nya. Ini ID-nya Bangkok Beauty. Dia lebih adaptif, dia bisa ditanam dengan media tanam seperti ini ataupun bisa digantung seperti panda. Karena tuntutan customer ingin pakai pot, jadi diakalin seperti ini, pakai media tanam, dan pertumbuhannya pun bagus. Untuk media tanam yang dipakai sekam mentah fermentasi tentunya dengan campuran serutan kayu. Perbandingannya 1:3, 1 bagian serutan kayu dan 3 bagian sekam mentah, itu yang paling bagus. Mau 1:4 itu juga masih bisa. Jangan terlalu banyak ininya, jangan terlalu banyak serutan kayu, khawatirnya dia busuk. Jadi lebih bagusnya 1:3 tanpa pupuk ya, karena kalau misalkan diberi pupuk kandang ini khawatirnya terkena jamur lebih cepat berkembang. Jadi tidak usah diberi pupuk nanti diberikan di luar aja, di luar media, bisa semprot ke akar seperti ini, dan bisa juga yang lainnya. Jadi tanpa pupuk. Kalau mau pakai pupuk kandang, bisa memakai alternatifnya dari kotoran hewan kambing atau domba yang berbentuk butiran, tapi yang masih butirannya, yang sudah difermentasi tentunya. Jangan yang hancurnya karena rawan busuk akar. Biasanya fusarium, jamur fusarium yang menyerang akar seperti ini. Jadi seperti itu aja, pupuk nanti aja di luar, bisa disemprotkan ke semua bagian tanaman. Dan untuk membungakan kembali kuncinya mudah, kita tinggal menyuburkan aja tanamannya, biarkan dia subur, akarnya banyak, dan juga kebutuhan cahaya matahari yang tepat, yang pas untuk anggrek ini. Sepengalaman saya, yang cepat berbunga kembali itu yang akarnya bagus, akar-akar anginnya bila
akar anginnya banyak, dia bagus, berbunga pun cepat, dia lebih rajin berbunga daripada yang akarnya kurang bagus. Jadi kita fokus ke pertumbuhan akar dan intinya ke kesuburan tanamannya. Untuk intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan untuk anggrek ini berkisar 85%, seperti itu. Jadi jangan full sun, full rain, berbeda dengan anggrek tanah atau gem story. Nah, yang ini gem story, ini jelas perbedaannya ya. Yang ini gem story, yang ini renanthera yang besar. Dari ukuran daun pun beda dan dari bentuk daun, dan harganya pun jauh berbeda. Kalau untuk kecantikan kurang lebih sama cantik, cuman bedanya untuk renanthera dia lebih merah dan lebih besar ukuran bunganya. Juga lebih rapat ya antara satu bunga ke bunga yang lain. Kalau ini lebih jarang sehingga terlihat lebih kurang rimbun dibanding yang ini. Renanthera lebih rimbun, terlihatnya lebih elegan. Untuk gem story, nah seperti ini mirip, cuman ada perbedaan yang mendasar dalam perawatan, terutama di kebutuhan sinar matahari dan pupuk. Untuk gem story dia pinginnya full sun, full rain, jadi tidak ada penghalang sama sekali. Dia akan rajin banget berbunga kalau kondisinya seperti itu. Dan pupuk kandang, kebutuhan pupuk kandang sangat penting untuk anggrek ini, karena ini cukup rakus unsur hara dibandingkan renanthera. Dan untuk pertumbuhan ini jauh lebih cepat tinggi kalau untuk gem story. Kalau renanthera tidak tidak terlalu cepat seperti gem story. Tapi tidak selamat panda juga. Kalau panda emang pertumbuhannya cukup lambat, kalau ini terbilang lebih cepat pertumbuhan batangnya karena tipenya seperti ini. Dan sangat adaptif. Kalau ini kurang bagus jika digantung, ini harus tetap di tanah. Akarnya menggantung seperti ini, sebagian akar menggantung dan sebagian lagi ke tanah kalau untuk anggrek gem story atau anggrek tanah yang lainnya. Sedangkan renanthera untuk yang ini bisa digantung seperti panda, bisa juga ditanam dengan media tanam seperti ini. Kalau mau ditanam di tanah pun bisa, tapi sebaiknya dimodif dulu untuk penanamannya. Bisa dipakai media tanam seperti ini yang poros, digali dulu tanahnya, diberi media tanam seperti ini, baru ditanam di tanah. Tapi sebaiknya digantung ya. Dan untuk perawatan saya sarankan seperti ini. Kalau memakai media tanam, usahakan disimpan di atas rak, jangan langsung di tanah. Atau kalau lebih bagusnya digantung, nanti diberi lubang, kemudian diberi tali dan digantung dengan media tanam seperti ini. Itu lebih cocok, lebih aman. Jadi intinya kalau mau merawat anggrek ini, usahakan media tanam seperti ini jika mau pakai media tanam. Jika tidak pakai media tanam, usahakan digantung dan disiram sehari 2 kali, pagi dan sore. Terus langkah berikutnya, kita berikan pupuk rutin 1 minggu sekali. Pupuknya kalau pada fase seperti ini berikan pupuk pembungaan ya, pupuk pembungaan agar dia cepat berbunga kembali. Dan juga intensitas cahaya matahari berkisar 80-90% untuk anggrek ini. Dia cukup banyak membutuhkan sinar matahari, tetapi jangan full sun, jangan full matahari. Bisa full matahari tapi jangan full day ya. Kalau misalkan pagi sore agak masalah, siang usahakan tidak terkena sinar matahari. Triknya boleh disimpan di tempat yang ada naungannya, di teras atau di mana aja yang sekiranya mendapatkan sinar matahari kurang lebih 80-90%. Dan kebutuhan angin pun harus bagus kalau untuk anggrek ini. Itu aja, gak susah kalau anggrek ini. Jika semua itu sudah terpenuhi, ini akan mudah banget berbunga, akan mudah berbunga. Nanti tumbuh daun baru, daun ini besar, spike pun muncul. Jadi biasanya berbarengan dengan daun juga, daun nambah, spike pun muncul. Seperti itu kurang lebih. Beda dengan gem story. Gem story harus perawatannya di bawah matahari secara langsung. Kalau kondisinya sudah seperti ini ya, kecuali jika baru menanam bibitan, kita potong dulu, simpan di tempat teduh. Ketika akar baru sudah keluar, baru pindah tanam ke tempat yang lebih panas. Kalau untuk perbanyakan, keduanya sama, memakai sistem stek, karena ini tipenya monopodial, sehingga dia pertumbuhannya ke atas terus. Kalau gak dipotong ini gak bakal numbuh tunas. Jadi potong aja, potongnya minimalnya sudah berakar biar lebih aman ya. Contoh yang ini. Nah, biar lebih aman, 1, 2, 3. Nah, 3 akar potong di sini. Ini paling aman. Kalau misalkan tanpa akar pun bisa
dipotong cuman lebih beresiko, lebih amannya sudah mempunyai akar atau sudah membawa akar seperti ini. Kalau untuk Gem Story mah ini anggrek bandal dipotong tanpa akar pun dia bisa tumbuh subur, tumbuh hidup subur. Kalau untuk renantera sebaiknya membawa akar. Misal yang ini 1, 2, 3 potong di sini. Jadi bagian atasnya sudah membawa akar, nanti di bawahnya akan tumbuh tunas baru untuk batang yang bawahnya. Seperti itu untuk cara perbanyakan anggrek Gem Story ini renantera. Mudah banget. Sekian aja dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.